Selamat datang di channel hiburan novel. Sebelum memulai mendengarkan novel, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, supaya admin bisa lebih bersemangat untuk membuat konten lebih banyak. Terima kasih. Bab 111. Tuan Louis, tidak, Kak Louis. Wyatt Johnson gan menerimanya. Kau lupa apa yang kau katakan padaku sore ini? Kau bilang aku bisa berada di bawah lindunganmu, kau sendiri yang bilang. Zain Louis gemetar ketakutan. Dia menegur. Di bawah perlindunganku. Penjaga, pukul dia. Jika dia tidak terkapar malam ini, kalian semua akan dipecat. Para penjaga keamanan bingung. Plotnya terlalu rumit, mereka tidak bisa memahami situasinya. Zain tidak puas. Dia menatap Yvonne Xavier dengan hormat. Ketika dia melihat tatapan dinginnya, dia menggigil. Dia berkata, apakah kau buta? Apa kau tidak tahu siapa wanita ini? Dia adalah atasanku, dan kau meminta aku menghajarnya. Apa? Para penonton tercengang. Bahkan Wyatt lupa menjerit, dia memandang Yvonne dengan kaget dengan mulut ternganga. Orang seperti Zain sudah terkenal jagoan di area ini, wanita ini bahkan atasannya, jadi membayangkan betapa hebatnya dia. Dia bahkan berani menggodanya. Seluruh tubuh Wyatt gemetar. Matilah dia benar-benar akan mati kali ini. Cecilia juga bingung. Dia tidak menyangka tingkat Harvey York sebagai pria simpanan akan setinggi ini. Tidak peduli apakah dia pria simpanan Mandy, dia bahkan pria simpanan dari wanita yang luar biasa. Dia hanya bisa mengatakan bahwa pria brengsek ini adalah raja dari pria simpanan, betapa hebatnya. Nona Xavier, aku selalu salah sepanjang waktu. Zain tidak lagi mengganggu Wyatt saat ini, sebaliknya dia berlutut di depan Yvonne dengan suara keras di depan tatapan kaget para penonton. Bocah inilah yang menjebakku, Nona Xavier, kau tahu betapa hormatnya aku biasanya. Hari ini aku buta, maafkan aku mohon. Zain membungkuk padanya berulang kali saat dia berbicara dan darah mulai mengotori tanah. Cepat ke sini, kenapa kau masih berdiri di sana? Ketika Zain sedang berlutut di tengah jalan, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan segera berteriak pada Wyatt. Wyatt menggigil dan merangkak ke arahnya. Dia sama sekali tidak berani menolaknya sekarang. Bahkan Zain sangat takut dengan wanita ini, oleh karena itu dia tidak berani membayangkan latar belakang wanita tersebut. Sekarang, dia bahkan tidak berani membenci, dia hanya bisa sujud terus-menerus. Namun, kebencian yang ia pendam terhadap Harvey tetap besar. Bagaimana bisa? Pria simpanan dan menantu yang menumpang hidup bisa mengenal wanita yang begitu kuat. Mungkinkah aku juga harus menjadi pria simpanan? Wyatt diam-diam berjanji pada dirinya sendiri, dengan latar belakang dan statusnya, jika dia benar-benar menjadi pria simpanan, dia pasti memiliki masa depan cerah. Harvey tidak pernah menyangka bahwa dia dapat menilai orang kaya hanya dengan berdiri di sana tanpa melakukan apapun. Nona Xavier, kumohon, maafkan aku. Zain membungkuk padanya tanpa niat untuk berhenti. Saat dia berbalik dan melihat Harvey yang masih berdiri di sana dengan tatapan cuek, ekspres Yvonne berkata, apa yang akan kau rencanakan tadi? Dia tahu bahwa Harvey lebih suka bersikap low profile, jadi dia tidak berani mengungkapkan identitas Harvey. Zain pun begitu. Dia meraih kepala Wyatt dengan kasar. Hei bajingan, akui kesalahanmu cepat. Dia sangat takut Wyatt tidak akan bekerja sama dengannya, maka dia akan dalam bahaya. Harvey, aku salah. Wyatt berkata. Suaranya saat ini sangat lembut dan hampir selalu tidak dapat didengar. Harvey adalah orang yang paling dia benci. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari dia perlu meminta maaf dan bersujud kepada orang miskin yang menumpang hidup dan sangat patuh padanya. Harvey tanpa ekspresi dan berkata dengan lembut. Tuan Johnson, bukannya kau baru saja mengatakan bahwa kau ingin membuat aku lumpuh? Brengsek! Zain bergumam pelan sambil menyeringai. Wyatt ini ingin cari mati. Ini salahku, ini benar-benar salahku. Gigi Wyatt berdarah sampai bibirnya. Namun, dengan melihat wajah Zain, jika dia tidak mengikuti kata-katanya, Zain mungkin akan membunuhnya. Karena dia sudah berlutut saat ini. Dia menanggung malu dan berkata, aku salah, aku benar-benar tahu diri. Kau tahu kan aku berteman dengan Mandy dulu, jadi biarkan aku pergi. Siapa? Harvey menatap Wyatt yang berlutut di hadapannya. Bab 112, 113, dan ke-114. Istrimu. Wyatt Johnson berkata dengan gigi terkatup. Anak baik. Harvey setengah jongkok dan menepuk pipi Wyatt. Sekarang kau tahu bahwa orang bisa sukses dengan menjadi pria simpanan. Dengan berlutut di hadapan orang melarat sepertiku, kamu bahkan lebih buruk dari itu. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Harvey terlalu malas untuk melihat Wyatt. Dia berbalik dan pergi. Dia masih harus membeli ponsel untuk apa membuang-buang waktunya di sini. Yvonne memelototi Zain dan dengan cepat mengikuti Harvey tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tarik bocah ini pergi, patahkan kakinya dan lempar dia ke pintu masuk rumah sakit. Zain berteriak dan terhuyung-huyung berdiri. Tidak. Jangan. Wyatt meratap. Lalu Cecilia tidak ada yang tahu kemana dia pergi, tidak ada gunanya dia bersama Wyatt. Beberapa saat kemudian di pintu masuk rumah sakit,
sesosok dengan kaki patah terlempar dari sebuah van. Wyatt mengangkat tangannya dan menatap langit dengan tatapan mengerikan. Harvey Oak, kau pikir hanya kau saja yang bisa menjadi pria simpanan? Aku juga bisa. Aku ingin menjadi orang yang paling bahagia dan aku ingin kau menjadi orang yang paling menderita seumur hidupmu. Setelah mengutuk, Wyatt tidak memperdulikan luka di kakinya. Sebagai gantinya, dia meraba-raba ponselnya sambil gemetar dan memutar nomor. Bibio, aku sudah memutuskan. Baiklah, aku akan mengirimkan orang untuk menjemputmu. Terdengar suara seorang wanita berusia sekitar 50 atau 60 tahun di speaker ponselnya. Baiklah, terima kasih Bibi. Apa kau masih akan memanggilku Bibi? Tidak. Sayang, kirim lebih banyak orang ke sini. Aku ingin menghukum orang brengsek yang membuat hidupku sulit. Ucap Wyatt kesal, namun dia tidak punya pilihan selain berbicara tanpa malu-malu. Baiklah, karena kau telah mengambil keputusan, aku ingin melihat siapa yang berani menindas Johnsonku. Harvey Oak, salah satu kakiku patah dan aku harus mematahkan kedua kakinya. Aku harus membuat dia berlutut di depanku dan memanggilku dengan sebutan Tuan. Di toko ponsel di jalur pejalan kaki. Harvey melihat-lihat smartphone edisi terbaru. Dia masih belum bisa memilih yang cocok saat ini. Bab 113. Evan mengikutinya dari belakang dan menarik perhatian semua orang. Tuan tadi, tanggung jawab saya. Mulai sekarang saya pasti akan mengajari bawahan saya dengan baik. Evan memperhatikan bahwa Harvey hanya berkonsentrasi pada ponsel yang ingin dibeli. Kau yakin? Harvey berbicara dengan acuh tak acuh. Ini bukan pertama kalinya. Evan merasa gagal. Dia berkata, Tuan, maafkan saya untuk kali ini. Anda memberi saya kehidupan yang saya miliki sekarang dan saya selalu setia kepada Anda. Saya mohon beri saya kesempatan lagi. Saya mohon. Harvey berbicara dengan acuh tak acuh. Sebenarnya aku tidak pernah menyalahkanmu. Selama bertahun-tahun ini kau telah bekerja untuk keluarga York dengan sungguh-sungguh. Bukan tugas yang mudah juga untuk membangun fondasi bagi perusahaan ini. Namun, apa kau tidak terlalu memanjakan anak buahmu? Saya berjanji tidak akan ada yang kedua kalinya. Evan berbicara dengan lembut. Selesaikan semua masalah ini segera, kita tidak akan punya waktu untuk mengurus masalah sepele ini. Harvey tersenyum dan memulai topik lain. Evan, apakah ada ponsel yang kau sukai? Biar aku belikan yang baru untukmu. Setelah menyadari Harvey tidak marah lagi, Evan menjadi tertawa dan berkata, Tuan York, jika kau memang ingin membelikan aku yang baru, maka aku ingin model yang termahal. Saat mereka berbicara, Evan mengambil ponsel layar lipat. Itu adalah model terbaru tahun ini dan harganya lebih dari $1.000. Hai cantik. Aku sudah lama memperhatikanmu. Ponsel yang kau pegang saat ini adalah edisi terbatas dan berharga $2.000. Jika kau tertarik, aku dapat memberikannya kepadamu sebagai hadiah jika kau memberikan nomor teleponmu. Bagaimana? Saat itu, seorang pria tampan yang usianya 18 tahun mengenakan jas mendekati mereka. Pria ini terlihat seperti seorang remaja yang memiliki banyak uang. Dari cara dia memandang Evan menunjukkan tekadnya. Tak diragukan lagi, $1.000 tidak terlalu menjadi masalah. Satu-satu hal yang dia pedulikan adalah mengenal wanita ini. Sayangnya, Evan bahkan tidak mendengar apa yang dia katakan, matanya hanya menatap CEO-nya. Dia meletakkan ponsel di tangannya dan tidak ingin melepaskannya. Begitu Harvey melihat reaksinya, dia mengangguk dan berkata, Karena kau menyukainya, aku akan membelikannya untukmu. Terima kasih kakak, Harvey. Dia mengakhiri dua kata terakhir dengan nada yang sangat lembut dan wajahnya memerah setelah kata-kata itu keluar dari mulutnya. Dari sudut pandangnya, hanya pria yang rendah hati dan kuat seperti Harvey yang bisa disebut pria sejati. Selain dia, anak-anak orang kaya itu tidak berguna. Kau panggil apa tadi? Harvey tertegun sejenak. Tuan York, jika tidak pantas, saya tidak akan memanggil dengan kata itu lagi. Jawab Evan sambil tersipu malu. Harvey menjawab sambil tersenyum. Tidak apa-apa, kau bisa memanggil aku sesukamu saat kita sedang di luar kantor. Tidak perlu terlalu formal. Saat mereka berbicara, Harvey telah memanggil salah satu pemilik toko. Dia berkata, Hai, apa ada stok baru untuk model ini? Saya beli 2 ya. Bab 114. Seorang penjaga toko segera berjalan ke arah mereka. Setelah dia melihat Harvey, dia berbicara sedikit ragu. Tuan, model ini adalah edisi terbatas toko kami. Harganya 2.000 bukan 200. Selain itu, kita perlu ambil stok dari gerai lain. Apa kau yakin menginginkannya? Dia tidak bisa menyalahkan pemilik toko yang ragu-ragu karena stok barang terbatas. Model itu sukses besar dan hanya untuk pembeli kelas atas. Gaji bulanan orang biasa bahkan tidak bisa mencapai $2.000. Oleh karena itu, sangat tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki salah satu ponsel ini. Saat itu, Harvey mengenakan pakaian yang dia dapat dari toko barang bekas dan dia terlihat miskin karena alasan yang jelas. Dia tidak terlihat seperti seseorang yang bisa mengambil $15.000 dari sakunya. Harvey tidak bisa berkata-kata. Sepertinya suatu keharusan baginya untuk memiliki satu set pakaian yang lebih baik. Evan tertawa terbahak-bahak. Jelas, dia jarang berkesempatan menyaksikan Harvey terjebak dalam situasi ini. Harvey memberikan senyuman canggung dan menggelengkan kepalanya. Namun, dia bersikeras. Tidak apa-apa, tolong ambilkan untuk saya.
Ngomong-ngomong, saya tidak yakin apakah kartu SIM saya bisa digunakan di ponsel itu. Saat dia berbicara, Harvey mengeluarkan kartu vintage miliknya dan memberi isyarat kepada penjaga toko untuk mengganti kartu SIM untuknya. Ponsel seharga $15. Penjaga toko itu memiliki keraguan. Orang ini bahkan tidak memiliki Apple tetapi dia ingin membeli ponsel lipat yang mahal dengan edisi terbatas, apa mungkin? Sebelum Harvey sempat berkata apa-apa, pemuda yang baru saja diabaikan oleh Yvonne itu tertawa dan berkata, "Pergi dan ambil saja. Jika dia tidak bisa membayar tagihannya nanti, saya akan memberikan ponsel ini kepada wanita ini sebagai hadiah." "Baiklah, Tuan Jackman." Begitu pemilik toko mendengar pria itu, dia membungkuk sedikit dan segera pergi. Jelas, nama Jackman memiliki status yang cukup tinggi di masyarakat. Harvey dengan santai meliriknya, Tuan Jackman mengabaikannya, kemudian dia mengeluarkan kartu namanya. Dia mencubit dengan 2 jari dan memberikannya kepada Yvonne dengan sikap yang mempesona. Remaja pria itu kemudian berbicara sambil tersenyum. "Nona, saya Weston Jackman. Saya tidak punya niat untuk mengganggu Anda. Saya melihat Anda sebagai wanita yang luar biasa dengan paras yang sangat cantik dan elegan, Anda sangat cocok untuk menjadi seorang superstar. Oleh karena itu, saya ingin mengundang Anda untuk datang ke perusahaan saya untuk wawancara." Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Weston Jackman, Harvey memandang ke arahnya. Dia kemudian melihat kata-kata manajer umum Starry Clouds Entertainment. Starry Clouds Entertainment adalah perusahaan hiburan baru di kota Nyumhi. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan ini telah menghasilkan cukup banyak penyanyi dan aktor muda. Mereka cukup terkenal di kalangannya. Banyak gadis muda dan cantik bermimpi untuk mendapatkan perhatian dari agen perusahaan dengan harapan bisa menjadi terkenal suatu hari nanti. Ketika dia menyerahkan kartu nama, Weston tampak begitu percaya diri seolah-olah dia sudah tahu bagaimana semua kejadian hari ini akan berakhir. Bagaimanapun, dia belum pernah melihat seorang gadis yang bisa menahan godaan untuk menjadi seorang superstar. Dia telah mencoba trik itu berkali-kali dan dia tidak pernah gagal. Seperti yang diharapkannya, Yvonne sedikit membuka bibir anggunnya dan akhirnya mengangkat kepalanya untuk memandang Weston. Dia kemudian berkata, "Anda manajer umum Starry Clouds Entertainment?" "Benar." Weston Jackman tersenyum. "Saya biasanya tidak melakukan undangan seperti ini secara non-formal tetapi saya yakin Anda memiliki potensi, Nona. Jika Anda tertarik kita bisa pergi minum-minum dan membicarakannya lebih banyak." "Ya Tuhan! Aku mengenalinya. Dia adalah manajer umum Starry Clouds Entertainment, Weston Jackman. Dia adalah agen artis. Orang-orang telah mengatakan bahwa siapapun yang dia pilih akan menjadi terkenal di semua jenis audisi. Wanita cantik itu pasti beruntung kan? Dengan bantuan manajer Weston, itu pasti akan mengubah hidupnya." Orang-orang di toko sudah memperhatikan mereka. Saat mereka mengenali Weston Jackman, semuanya tersentak. Ketika dia mendengar bahwa orang-orang membicarakannya, Weston menjadi sombong. Di matanya, perempuan berwajah halus dan bertubuh seksi seperti Yvonne, memang harus berlutut di depannya. Namun, tidak mengherankan, Yvonne tidak pernah mempertimbangkan tawaran itu. Dia bahkan tidak mengulurkan tangannya untuk mengambil kartu nama itu. Dia hanya mengangguk dan berkata, "Starry Clouds Entertainment memang memiliki selera yang bagus." Setelah itu, dia terus memainkan ponsel di tangannya. Dia bahkan menunjukkan kepada Harvey beberapa fungsi baru yang ditambahkan ke ponsel itu. Starry Clouds Entertainment adalah perusahaan yang luar biasa bagi orang awam dan Weston memang pria yang dapat mengubah kehidupan gadis-gadis yang berasal dari latar belakang biasa. Masalahnya, belakangan ini Starry Clouds Entertainment malah mengundang York Enterprise untuk berinvestasi di perusahaannya. Namun, status Weston dinilai tidak layak untuk bertemu langsung dengan Yvonne. Yvonne tahu bahwa Harvey saat ini sangat berhati-hati dengan portofolio investasinya. Oleh karena itu, Harvey tidak tertarik untuk mendanai Starry Clouds Entertainment. Jawabannya tidak berarti apa-apa, dia hanya memuji kemampuan Starry Clouds Entertainment dalam menemukan bakat baru. Lalu soal undangannya untuk bekerja di Starry Clouds Entertainment. Ayolah, yang benar saja. Ini Yvonne Xavier? Tidak mungkin dia akan tertarik akan hal semacam itu. Bab 115 dan ke-116. Weston Jackman tertegun sejenak. Apa itu tadi? Apa yang dia maksud dengan Starry Clouds Entertainment memang memiliki selera yang bagus? Bukankah seharusnya dia mengambil kartu namanya, dengan senang hati mengundangnya ke suatu tempat untuk minum dan kemudian menyelesaikan semuanya sesuai seperti yang direncanakan dirinya? Tapi apa yang dimaksud si nona cantik ini? Apa dia meremehkanku? Atau karena pria miskin di sampingnya? Weston akhirnya menanggapi Harvey dengan serius. Lalu dia tersenyum lembut. "Nona, apa karena pria di samping Anda jadi Anda tidak berani menerima tawaran saya? Anda perlu berpikir dengan hati-hati, ini adalah masa depan Anda dan hanya akan memiliki kesempatan seperti ini sekali seumur hidup. Jika Anda melewatkannya, Anda akan menyesal." Ketika Yvonne sibuk menunjukkan fitur-fitur baru di ponsel kepada Harvey, Weston yang ada di sampingnya mulai mengganggunya. Dia merasa sangat kesal saat itu. Dia tidak tahan lagi. "Bisa tolong jangan ganggu saya? Anda pikir bisa mengajak saya pergi untuk minum-minum hanya dengan status Anda sebagai manajer umum Starry Clouds Entertainment? Saya sama sekali tidak tertarik untuk bekerja dengan Starry Clouds Entertainment milik Anda. Bisakah Anda berhenti mengganggu kami?" Wow, si cantik itu memiliki temperamen yang sangat buruk.
Ini pertama kalinya Weston Jackman ditolak oleh seorang gadis. CK. Apakah matahari akan terbit dari barat? Di dalam toko ponsel, banyak orang yang bingung. Sungguh pemandangan yang langka untuk disaksikan. Sementara itu, Weston sangat malu. Ini adalah pertama kalinya dia ditolak. Dia kemudian mendengus dan berkata, "Nona, apa menurutmu pria yang tampak miskin ini benar-benar mampu membelikanmu ponsel seperti itu? Harga ponsel edisi terbatas itu adalah seharga $2.000 bukan $200. Saya akan memberikan itu kepada Anda sebagai hadiah. Jangan terlalu sombong. Kau..." Evan tidak tahu harus berkata apa, pria itu terlalu menyebalkan. "Sudahlah, kami mau membeli ponsel. Bisa kau pergi sekarang?" Awalnya, Harvey memiliki senyuman di wajahnya, tetapi saat ini dia menjadi kesal karena kesombongan bocah remaja itu. "Beli ponsel kau. Apakah kau mampu?" Weston terlihat jijik. "Aku tidak akan pergi dari sini. Begini saja, jika kau mampu untuk membayar 2 unit ponsel ini, aku akan pergi tanpa sepatah kata pun. Namun, jika kau tidak mampu untuk membelinya, maka tolong berhenti berpura-pura di depan wanita cantik ini." Harvey menjawab, "Kau gila? Apa hubungannya denganmu? Kenapa tidak ada hubungannya denganku?" Weston membuat pernyataan keras dan jelas. Seseorang yang tidak mampu untuk membeli ponsel lipat edisi terbatas, namun dia masih saja datang ke toko. Dia takut diusir oleh pemilik toko sehingga dia mulai berpura-pura membelinya dan bahkan meminta pemilik toko untuk mengambil yang baru. Jelas, dia tidak berniat untuk membeli. Dia hanya ingin mengganggu pemilik toko. Aku paling membenci jenis sampah seperti ini. Ya. Memang ada orang-orang yang seperti ini. Seberapa tidak tahu malunya orang itu. Hanya untuk mendapatkan perhatian gadis cantik, dia bahkan ingin membeli ponsel yang berharga ribuan dolar. Mari kita lihat bagaimana dia akan dikeluarkan dari sini. Tidak bisakah kamu pergi begitu saja jika kau tidak mampu untuk membeli ponsel ini? Kami semua juga ingin melihatnya. Tepat sekali. Tepat sekali. Karena keduanya kami tidak dapat melakukan pembelian. Mereka semakin riuh. Model ponsel seharga $2.000 ini adalah yang paling sukses di tahun ini dan hanya toko itu yang memiliki sampel untuk dipajang di kota Nyumhi. Dalam kerumunan yang mengelilingi mereka, beberapa dari mereka datang ke toko dengan tujuan hanya untuk memegang ponsel itu. Mereka ingin mengambil beberapa foto dan memamerkan foto itu di media sosial mereka. Namun, satu-satunya unit yang akan dipamerkan malah ditempati oleh Harvey dan Evan. Tentu saja, itu membuat kesal beberapa orang. Harvey memandang Weston dan berbicara dengan nada dingin. "Apa kau mengira aku hanya melihat dan tidak membeli? Bukankah begitu? Tuan, tidak bisakah kau sadar siapa dirimu?" Weston mengejeknya. Pada saat itu, penjaga toko sudah berjalan ke arah mereka dengan 2 kotak di tangannya. Ketika dia mendengar percakapan mereka, dia juga terlihat khawatir. Lagi pula, itu adalah pekerjaan berat baginya untuk membawa kedua ponsel itu ke toko. Jika dia tidak bisa menjualnya pada akhirnya, dia mungkin akan ditegur oleh manajernya. Begitu sampai di sana, dia mengangguk ke Weston dulu, baru kemudian dia menatap Harvey. Dia kemudian berbicara sambil merasa malu. "Tuan, apa Anda masih menginginkan ponsel ini? Jika iya, Anda harus melakukan pembayaran terlebih dahulu." "Saya harus membayar terlebih dahulu?" Harvey menjadi sangat marah sampai suatu saat dia bahkan tertawa. "Bukankah saya seharusnya mengujinya sebelum saya melakukan pembayaran?" Penjaga toko menjelaskan dengan sopan. "Saya harap Anda bisa mengerti. Model ini adalah edisi terbatas dan orang yang membelinya kebanyakan adalah VP. Tidak ada yang pernah mengujinya sebelum melakukan pembelian. Namun kami menjanjikan pengembalian dana jaminan 100% jika ada masalah dengan barangnya." Harvey menunjuk ke Weston dan berkata, "Jika dialah yang membeli, Anda pasti akan membiarkannya untuk mengujinya terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran, benar kan?" Penjaga toko ragu-ragu sejenak dan kemudian menjawab dengan perasaan menyesal. "Tuan, ini adalah peraturan, saya sangat berharap Anda bisa mengerti. Jika ponsel ini sudah tidak tersegel lagi, maka saya tidak dapat memikul tanggung jawab karena saya hanya seorang penjaga toko." Mendengar si penjaga toko itu berbicara sopan, Harvey mengerti posisinya. Karena Evan menyukai ponsel tersebut, dia mengeluarkan kartu hitam Amex dan diletakkan di atas meja. "Baik, gesek dengan kartu ini." Terima kasih telah mendengarkan cerita novel. Sampai ketemu kembali di video berikutnya.